sendiri. Perkenalkan, nama saya Josandi. Saya sebagai MC dalam hal ini yang akan membantu dari awal sampai akhir nanti. Dan itu merupakan sebuah kehormatan untuk saya dan teman-teman yang ada di samping saya terlibat dalam event dan sebuah rasa syukur luar biasa yang tentu kita semua menjadi saksi. Sebelum mulai Bapak Ibu, saya ucapkan ini masih suasana yang baik, masih bacain buat semuanya. Selamat tahun baru Imlek, memasuki tahun ular kayu. Jadi kita tahu semuanya ya, dalam sebuah kisahnya ini atau sifat karakter ular, salah satunya adalah tidak pernah takut dengan binatang yang lebih besar. Itu hebatnya ular. Kedua, ular itu selalu mandiri. Terbukti begitu lahir, maksudnya bertelur, sampai menetasnya tidak ada hidupnya, dan dia hidup sampai besar itu sendiri. Itu kelebihannya. Semoga mengawali di tahun 2025 ini tahun ular kayu, segala keberuntungan, segala kesuksesan, semua kesejahteraan berlimpah menghujani kita semuanya. Tepuk tangan dari kita untuk malam hari ini istimewa. Sebagai rasa syukur dari kedua kekasih yang saya sebutnya kedua kekasih, Om Wijaya, saya panggilnya Om, dan Tante Risil, ada hadiah buat Bapak Ibu semuanya. Hadiahnya ini dia. Ya, kita awali dengan ini. Nanti sebentar lagi kita akan mengikuti misa juga. Bapak Ibu, Tante dan semua, saya mau bertanya, adakah di sini yang punya anak paling banyak? Ada yang punya anak empat? Angkat tangan. Empat. Banyak yang anak empat ya. 2, 3, 4. Ada yang lebih dari 4? Ada lebih dari 4 anaknya. 5. Oh 5 ya. Oh ya, saya kenal juga ya, tetangga ya. Ada yang lebih dari 5 anaknya? Ada. Yang lebih dari 5 anaknya? Ada. Ada nggak? Ada yang lebih dari 5? Tadi ini ada Om 5 anaknya. Ada yang lebih dari 5? Tidak ada yang lebih dari 5. Saya, oh ada, angkat tangannya, saya sudah bisa lihat dengan jelas. Yang mana? Ya, terima kasih, luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan memulai. Ini satu seremonial yang sangat penting. Lebih, saya bilang lebih penting dari ketika orang menikah di awal. Karena ini perjalanan 50 tahun bukan sesuatu yang singkat. Kita akan sama-sama berdiri, Bapak Ibu, kita akan menyambut hadirin yang berbahagia, kita akan sambut. Bila keluarga besar Om Wijaya dan Tante Risil di peringatan rasa syukur di Golden Wedding Anniversary. Tepuk tangan dari kita semuanya. Dan Alexander Thomas Wijaya yang 50 tahun yang lalu telah mempersunting Elizabeth Risil. Dipersilakan untuk memasuki ruang yang sangat istimewa. Perlahan saja ya, bersama anak, mantu dan cucu. Ini ada juga ada Kenzo ya, semuanya. Dan ada anak-anak di sini, Franciscus Henry Aryawan dan istri tercinta Sini, dan juga Livia Angela Meliani dengan suami Osukandi, dan ada satu anak yang tidak hadir karena satu dan lain. Ada adik juga, Ibu Noviana Teja dan Siddhartha. Karin dan Kevin. Ya. Dan yang menjadi support dari semuanya ini keadaan fisik yang ada dari kita semuanya adalah keadaan fisik disupport oleh keadaan yang sangat luar biasa, yaitu spiritual istimewa di belakang sana. Hadir juga mengiringi mereka. Ada Romo Eko bersama tim semuanya. Iya. Dipersilakan. Saya percaya rasa harum itu pasti keluar di malam hari ini. Sesuatu yang tidak menyangka, tidak disangka-sangka. Yang berkata tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya percaya
Pernikahan itu bisa direncanakan kalau sekadar awal menikah. Tetapi sebuah perencanaan untuk perayaan 50 tahun itu sesuatu yang wow, sesuatu yang jauh sekali. Iya, dipersilakan Om Fadil. Iya, dipegang saja, peran saja. Satu dulu. Oke. Ya, Om satu lagi. Kami saja. Terima kasih buat Om. Ya. Papi sebelah sini kanannya. Papi belah sini bukan ya? Papi belah sini. Sekali lagi tidak berlebihan dari tepuk tangan paling meriah kita luar biasa. Dan selanjutnya Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Bapak Wijaya, Ibu Isya. Pada hari yang cukup bahagia, Bapak Wijaya belum apa-apa sudah menangis. Harus terharu ya, betul. 50 tahun perjalanan perkawinan adalah perjalanan yang patut disyukuri. Jadi saya yakin Pak Wijaya terharu bukan karena menyesal, tetapi karena apa? Karena sadar bahwa semua ini terjadi karena kemurahan hati Tuhan. Saya mengenal Pak Wijaya, Ibu Risha sejak saya frater. Tadi saya lihat di sini tidak ada mic, saya biar saja. Pak Wijaya, saya masih ingat, saya nggak akan banyak minta pada Tuhan. Tuhan sudah banyak memberkati saya. Saya hanya bisa bersyukur, berterima kasih, berterima kasih, berterima kasih. Maka Pak Wijaya dengan Ibu Risha mengucapkan rasa terima kasih dengan apa? Pelayanan, pelayanan, pelayanan. Itulah yang beliau lakukan.
Maka Bapak Ibu yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Pertanyaannya, kita sudah hidup sekian lama nih. Tuhan sudah memberikan kepada kita banyak nih. Kita balik. Apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan? Mungkin kita terlalu banyak mempersembahkan keluhan, capek, bersekolot, arek pae, sakit dengeri. Itu sih bukan persembahan. Maka Bapak Ibu, mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan telah begitu banyak memberi, semua berasal dari Tuhan. Apa yang telah kita lakukan bagi Tuhan? Mari kita serukan rasa tobat kita dengan bersama-sama berkata, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesus
seperti kami dipersembahkan kepadamu di genisah di hadapan hadirat-Mu yang agung. Kami mohon dengan rendah hati sucikan hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu. Pandanglah pula dengan rela hamba-hamba-Mu, Bapak Alexander Thomas Wijaya dan Ibu Elizabeth Michelle Wijaya. Sebagaimana Engkau telah berkenan meneguhkan awal cinta mereka dengan sakramen perkawinan yang mengagumkan, maka jadikanlah hari-hari tua mereka pun penuh sukacita dan usia panjang yang menghasilkan banyak kebaikan, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk, kita dengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait kudusnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penata. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan semesta, Dia Raja kemuliaan.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang percaya Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tegukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah dan berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu
Israel. Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Kurban itu harus benar. Maka Bapak Ibu tahu bahwa kambing, domba yang dipersembahkan di bait Allah oleh orang-orang Farisi dan para imam dilihat ini korban ini cacat atau tidak. Kalau cacat, tidak berkenan pada Tuhan. Dan kurban uang pun yang dimasukkan ke dalam bait Allah dilihat ini kurban uang yang haram atau tidak. Namun Yesus bukan memasuki tataran halal haram seperti itu, bukan. Mereka mempersembahkan anak mereka. Kenapa? Karena ini kewajiban. Jadi memang dalam tradisi Kristianitas manusia itu dituntut untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang selalu memberikan persembahan sebagai tanda syukur, Oleh karena itu kita bisa tahu kenapa Yesus dipersembahkan, bukan karena Yesus salah, karena persembahan anak pertama pun ini adalah simbol penyucian. Karena Yesus punya dosa, bukan. Yesus dipersembahkan kepada Allah karena Yesus mau senasib dengan manusia, mau sama dengan kita. Maka kalau kita berdoa pada Allah Putra, Yesus tahu pergumulan kita karena Yesus pernah mengalami apa yang kita alami. Nah, kalau kita sekarang angkat di dalam misa syukur 50 tahun perkawinan Pak Wijaya dan Ibu Risha, persembahan yang benar. Konon katanya Bapak Wijaya, rumah yang sekarang ditempati itu dibeli oleh Bapak sebelum menikah. Masih bujangan, betul. Dan pada saat membeli rumah tersebut, yang punya rumah punya gadis cantik. Betul. Jadi Bapak beli rumah, dapatnya anaknya juga. Jadi Bapak Ibu, buy one get one free sudah terjadi sejak 1970 berapa? Membeli rumah tahun berapa? 7273. Buy one get one free itu sudah ada di sana. Dan Bapak akhirnya waktu itu lebih tertarik pada rumah atau pada anak? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Cicing-cicing teh hawak gitu ya. Jadi artinya Bapak memacari pada saat itu, memacari Ibu Risha. Yang berarti yang sayang duluan Bapak. Siapa yang cinta duluan? Saya dulu. Bapak duluan. Apa yang membuat Bapak tertarik pada Ibu Risha? Sekolah di SMA Trinitas, Ya. kelas 2. Ya, Kelas 2 SMA. Iya. Bapak sudah jatuh cinta. iya waktu itu terjadi saya sering berkunjung karena transaksi rumah itu. Jadi saya ngelirik. Saya lihat
Ya, lama-lama nggak kena, lebih lama lagi nggak. Istrinya dulu juga ramah. Ya, masa-masa SMA kan masa-masa indah. Ya, waktu SMA bapak apa? Saya waktu itu STM. Ya, Alusius dulu SMP. Oh, ada SMP Alusius. Baru masuk Baru STM. ke STM. Masih bujangan, masih belum tahu arti apa ya, arti cinta, arti berkeluarga, nggak tahu. Ya nggak tahu jatuh cinta tapi sudah mengiring. Iya. Jadi Bapak melihat Indonesia sebagai sosok yang tidak hanya cantik, tetapi juga lugu, baik, ramah orangnya, dan Bapak tertarik. Iya dong. Iya, betul. Saya juga kalau saat itu melihat pasti duluan saya. Dan saya lebih ganteng daripada Bapak. Lalu dalam perjalanan saya mengenal Pak Wijaya, Ibu Isya adalah dua orang yang selalu kerjasama. Kalau di bengkel, Ibu Isya itu bagian terima. Dan Bapak terima mur, maur itu bisa, tang, obe itu bagian Bapak. Ya betul. Ya betul. Lalu selalu ngobrol, selalu bicara, dan Pak Wijaya sosok yang selalu haus untuk diskusi. Jadi saya kalau datang ke bengkel, saya harus siap Pak Wijaya ngomong naon gitu. Ada yang bahas kitab sucinya lebih mendalam daripada saya waktu itu. Mungkin kalau tidak ada Ibu Isya sudah jadi uskup Bandung. Ya. Ganti aja Mas Niraton, betul. Jadi Pak Wijaya orang yang dalam keagamaannya memang serius, mau. Lalu Pak Wijaya dan Ibu Isya adalah sosok di Gereja Paulus Pasutri yang dalam tanda petik menjadi contoh dan teladan. Kita beri tepuk tangan. Hanya, Bu, tolong, apa yang paling menjengkelkan dari Bapak? Puji Tuhan, hampir tak ada. Ibu tidak boleh berbohong. Beneran, kalaupun ada kesalahan kecil, tapi cinta saya ini kan seperti lautan samudera, selalu. Iya, siapa tahu sebelumnya. Cinta pertama Bapak itu. Saya belum pernah pacaran, tapi yang naksir katanya banyak katanya. Ya, berarti Ibu ini memang begitu menyayangi Bapak Wijaya. Pak Wijaya, Ibu mengatakan Pak Wijaya ini tidak ada kekurangan apapun. Paling hal-hal kecil yang membuat saya jengkel. Ada jengkelnya juga yang punya kecil. Lalu toh akhirnya bisa menerima dalam ini. Pertanyaannya kepada Bapak, menurut Bapak, apa yang membuat Bapak bisa bertahan 50 tahun hidup perkawinan? Jangan korban dari kitab Kejadian. Ngelamun dulu. Apa yang menyebabkan Pak Wijaya bertahan? Kalau ditanya itu begini, saya tanya sama Romo Eko, ayo Romo Eko, bertahan jadi masuk. Saya itu lihat Pak Eko di YouTube, betah saya jadi masuk, pasti saat itu ya jawaban Bapak Pastor, kenapa?
sayang, cinta, saling mengerti. Jadi kami membangun rumah tangga tahun 75 itu masa-masa nostalgia kamu sedikit aja semenit tahun 75 ke bawah itu masa nostalgia saya sebagai pejuang fight. Waktu itu keadaan apa tahun segitu motor mobil itu masih sepi. Saya bayangkan kalau kita masa-masa itu main kelereng di tengah jalan atau main sepak bola di tengah jalan Masih bisa. nggak bisa Ya. mau lewat dari tubruk Ya. gitu. Ini pertanyaannya apa yang membuat kuat kalau bengkel? Apa yang membuat kesalahan? Bengkel. Saya ada kasih ya mah juga apa ya selama Jadi ibu ini konsisten baiknya. Selalu. kalau saya membuat salah saya buat salah manusia kan salah. Iya pasti. Apalagi saya misalnya emosi lagi tinggi gitu ya lagi apa lagi meledak wajah Iya. Kan ada wajah, nama Bapak Wuku. ya ini reda dia suka bilang sama saya gini ciao saya masih kecil ciao sorry ya jadi ini Indonesia ciao karena waktu itu kita masih marketnya jadi ciao jin aduh masa itu saya masih ya itu saya Selalu sabar pada Bapak. selalu Oh. Bapak Ibu yang terkasih, yang menarik bagi saya adalah apa? Walaupun tak terucap, tapi terlihat bahwa Bapak Wijaya dan Ibu Risha menyatukan perkawinannya di dalam Tuhan. Karena bagi orang Kristiani, menikah bukan masalah elu gue, bukan. Ada pribadi ketiga yang membuat mereka bertahan, yang membuat mereka kuat, yaitu siapa? Allah, Tuhan. Maka saya tidak perlu meragukan lagi cinta Pak Wijaya dan Ibu Risha yang sudah 50 tahun. Wah mungkin, apalagi Pak Wijaya pindah ke lain hati. Nah, sudah dimurnikan cintanya oleh kesakitan, kekecewaan, kemarahan, tetapi sorry, bukan hanya itu, tetapi juga oleh kebersamaan, oleh kasih, oleh sayang, oleh kelembutan. Ini yang bisa kita pelajari dari Bapak Wijaya dan Ibu Risha, yaitu apa? Tetap memelihara kasih bersama Tuhan, Karena kalau tidak bersama Allah, kita hanya punya rasa marah, kecewa, jengkel, sudah tidak tahan, sudah capek dengan dia, pastor. Maka saudara-saudariku, hari ini mereka berdua hendak mempersembahkan rasa syukur mereka. Dan pada hari ini pula Bapak Wijaya dan Ibu Risha akan membarui janji perkawinan mereka. Janji kepada Allah yang tidak memberatkan, tetapi janji ini adalah janji berkat Tuhan yang selalu ada bagi mereka. Bapak Ibu, Allah memberkati kita. Amin. Tetapi berkat Allah itu harus diraih
lewat Bapa, lewat kesetiaan dalam janji kehidupan kita. Maka mari kita bersama-sama mensyukuri rahmat perkawinan Bapak Wijaya dan Ibu Risha, juga mensyukuri rahmat perkawinan kita semua. Syahadat kita lewat karena kita ganti dengan pembaruan janji perkawinan. Maka sekarang saya minta Bapak dan Ibu Risha maju. Maju, berdiri. Ya. Bapak Alexander Thomas Wijaya dan Ibu Elizabeth Risha Wijaya. Silakan Bapak Ibu berdua saling berhadapan, berpegangan tangan, dan bergantian mengucapkan janji perkawinan. Allah Bapa, sumber segala cinta, pada hari yang bahagia ini, saya, Alexander Thomas Wijaya, menyatakan kembali janji perkawinan saya di hadapan imam dan hadirin sekalian. Saya akan tetap setia pada istri saya, Elizabeth Risha Wijaya, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam segala keadaan, sehat dan sakit, dan segala kelebihan maupun kekurangannya. Tuhan, berkatilah niat saya ini dan jadikanlah agar seluruh hidup saya menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga sekarang sampai selama-lamanya. Allah Bapa, sumber segala cinta, pada hari yang bahagia ini, saya Elizabeth Risha Wijaya menyatakan kembali janji perkawinan saya di hadapan imam dan hadirin sekalian. Saya akan tetap setia kepada suami saya, Alexander Thomas Wijaya, dalam suka dan duka, dalam untung dan malam, dalam kelebihan maupun kekurangannya. Tuhan, berkatilah niat saya ini, dan menjadikanlah agar seluruh hidup saya menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih. Allah Bapa, sumber segala cinta, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahi kami cucu. Sebagai tanda syukur di hadapan Allah dan hadirin sekalian, kami berjanji akan menjadi ayah, ibu, dan kakek nenek yang baik bagi anak cucu kami, agar mereka pun selalu setia kepadamu. Terimalah niat kami dengan cintamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menurunkan berkat, cinta, dan kasih-Nya kepada kalian berdua, dan biarkanlah air surga selalu menjadi sumber kedamaian bagi kalian berdua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para suami istri silakan berdoa ada di gudang untuk bersama-sama mensyukuri. Para suami istri silakan berdoa bersama-sama. Ya Allah, Kau mengangkat perjanjian perkawinan
yang menjadi sakramen yang menandakan kesatuan mesra antara Kristus, Romo, dan Gereja. Pada dengan penuh kasih, para hamba bersatu dalam ikatan perkawinan, sambil mengharapkan pertolongan serta rahmat. Kami mohon bantuan, semoga baik saat sedih maupun saat bahagia, mereka dapat menunjukkan saling cinta dan saling memberi dukungan, serta tekun menjaga kesatuan jiwa dalam ikatan damai. Semoga dalam kehidupan mereka merasakan kehadiran yang menyejukkan. Semoga dalam segala kesukaran mereka mengalami bantuan yang meringankan dan segala penderitaan. Mereka mengakui Engkau sebagai sumber dan kegenapan sukacita sejati. Dengan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih setia Allah kekal abadi. Allah menghendaki agar yang dipersatukan Allah. Semoga rahmat Allah menaungi keluarga kalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan berkatilah cincin ini. Ibu Risha dan Bapak Wijaya telah membaru janji perkawinan mereka. Semoga ikatan cinta mereka kekal abadi, terpatri sampai hanya maut yang memisahkan mereka, dan kelak mereka kau persatukan dalam kerajaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang Maha Rahim senantiasa memancarkan berkat dan cintanya di atas keluarga Bapak Wijaya dan Ibu Risha serta di atas kita semua. Bagi para pejabat gereja, semoga Bapak menerangi para pejabat gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan mereka menunjang kebahagiaan dunia di mana cahaya Kristus memancarkan kasih bagi masyarakat kita. Semoga Bapa memancarkan cahaya Kristus kepada masyarakat kita melalui kesaksian hidup beriman umatnya. Marilah kita mohon. Bagi para ibu, semoga Bapa menerangi para ibu agar menyadari keluhuran martabatnya dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga Bapa menerangi kita agar kita semakin menyadari arti pertemuan dan selalu meluangkan waktu untuk sesama. Marilah kita mohon. Allah kiranya sedang memandang Bapak Alexander Thomas Wijaya
dan Ibu Elizabeth Wiswijaya yang telah mengarungi bahtera perkawinan 50 tahun lamanya. Semoga mereka dicurahi rahmat melimpah untuk dapat menghayati hidup perkawinan mereka dalam damai dan cinta, sehingga menjadi teladan hidup bagi anak cucu mereka yang dipercayakan Allah kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi putra-putri Bapak Wijaya dan Ibu Risha, bagi keluarga mereka, dan bagi putri yang sedang berada di Amerika. Berkati keluarga anak-anak Bapak Wijaya dan Ibu Risha dengan kesetiaan, kasih yang mendalam. Curahkanlah rahmat-Mu atas mereka, bimbing mereka selalu, agar mereka selalu dekat padamu. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kasih, dengarkanlah doa-doa kami, agar kami sanggup membawa cahaya Kristus di dunia ini, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan pada persembahan. Sebagai anak domba tak bernoda untuk kehidupan dunia, kami mohon semoga persembahan gereja yang sedang bersuka cita ini menyenangkan hatimu. Terimalah dengan rela persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas nama hamba-hambamu Bapak Alexander Thomas Wijaya dan Ibu Elizabeth Wiswijaya. 50 tahun sudah mereka hidup bersama dalam kerukunan perkawinan suci. Limpahkan kepada mereka segala anugerah kasih dan damai demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Mari
Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sungguh Engkau Allah yang kudus, Allah kekal dan kuasa. Putra-Mu telah yang tunggal, yang kekal seperti Engkau, telah dipersembahkan di kanisa pada hari ini. Oleh Roh Kudus yang dinyatakan sebagai kemuliaan bagi umat Israel dan cahaya bagi para bangsa. Dari sebab itu kami pun bersukaria mengeluh-elukan penyelamat kami, memuji Engkau bersama para malaikat dan semua orang kudus sambil bernyanyi. Segala sesuatu. Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat Bani, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah berjalan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus.
Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagi, agar kami pantas mewarisi bagian surga bersama para pilihan, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja yang sedang berjalan di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Antonius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau berkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukan bagi semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka mari kita serukan doa yang diajarkan Yesus. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Sampaikan damai kepada sesama.
domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yang dapat menerima komuni adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik, sudah diterima sebagai anggota gereja Katolik, sudah menerima komuni pertama, dan tidak terhalang oleh hukum gereja Katolik.
Ya Allah, Engkau telah memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengalami kematian sebelum menantang Kristus Putra. Semoga berkat santapan suci yang telah kami sambut, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu dalam diri kami, agar seperti Simeon kami pun Kau perkenankan menyongsong putra-Mu memperoleh hidup kekal. Dan semoga Engkau pun memelihara suami istri, khususnya Bapak Alexander Thomas Wijaya dan Ibu Elizabeth Risha Wijaya ini dalam usia lanjut mereka, sampai tiba waktunya mereka pun berdua menyambut Engkau dalam kerajaan surga. Sebab Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sejenak kita dengarkan pengumuman, silakan duduk. Tidak ada pengumuman. Tidak ada pengumuman. Bapak nggak ada pengumuman? Bapak Ibu, mohon maaf, saya bukan Yesus, tadi tidak bisa menggandakan roti. Jadi yang hadir tadi saya lebih berkat. Mohon maaf kekurangan roti. Tapi makan nggak kurang ya Pak ya? Bahkan boleh bawa untuk diplastikin. Bapak Wijaya dan Ibu Risha, saya mengucapkan selamat untuk hari yang penuh berkah ini. Terima kasih. Bapak Wijaya dan Ibu Risha ini adalah teladan, contoh yang nyata bagi anak-anak muda bahwa perkawinan itu indah, bahwa perkawinan itu berharga. Dan pada saat Bapak Ibu setia berdua selalu ada, berkat Allah tidak pernah berhenti mengalir di tengah keluarga Anda. Terima kasih atas keteladanan Anda berdua. Selamat, Tuhan memberkati. Dan saya yakin Bapak Ibu yang di sini pun, walaupun sambil membelakangi suami istri, Ibu Susi membelakangi suaminya, bukan berarti tidak cinta ya Bu. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu ini pun adalah suami istri yang selalu belajar setia dalam hidup perkawinan Anda. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa senantiasa mencurahkan rahmat berkat atas diri kalian dan di tengah keluarga kalian. Amin. Semoga Allah Roh Kudus selalu menguatkan kalian untuk tetap bertahan dalam pengorbanan di tengah keluarga Anda. Amin. Dan semoga Allah Roh Kudus selalu menjadi penerang bagi keluarga Anda semua. Amin. Dan semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati keluarga Anda, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi syukur atas 50 tahun perjalanan perkawinan Bapak Wijaya dan Ibu Risha telah berakhir. Pulanglah dalam damai Tuhan.